Oke guys, kita muter sekali ya sebelum keluar jalan raya. Sebenarnya gue cuma pengen ngasih tahu aja daerah sini. Jam 4:30, 4:30 hari Sabtu ya guys, weekend. Jadi kita kalau jalan raya tinggal lurus kanan, kita belok kiri sini guys. Tadi gue sempat cari warteg di sini ya. Udah semoga ini cuman gerimis-gerimis lewat aja. Itu dijual di daerah Simpok ya. Simpok ini masuk ke Jakarta Selatan. Nah tadi tuh belok sini nih kiri. Nah di belakang sini tuh, di belakang apartemen ini G3 atau Patu Buwono atau apartemen apa ya di depan sana ya. Nah ini dia guys, dia ini rumah sih, tapi rumah ya, ini Simpok Garden ya. SG7 per meternya berapa ini rumah ya, daerah yang nggak tahu nih, yang orang cuma tahu itu mungkin yang bikin harganya jatuh ya, kalau susah dijual karena banjir guys tuh. Turun ke sana tuh banjir, makan di belakang yang kerja daerah sini ya, atau yang tinggal mungkin di apart cuman males makan makanan yang mahal atau pengen makan rumahan nih, banyak pilihan guys tuh. Aduh kasar, kita muter balik guys, terbalik nih tempat ngopi nih, mobil kalau oke urus ya. Kita putar balik ya dari sana, dari daerah Pondok Indah di sana ya. Kita putar ke arah sana pulang lagi, kadang malas juga jadi biasanya terus terang aja ya. Semoga nggak gede, semoga tidak ya. Apa namanya, showroomnya gede banget guys, 2 lantai gitu. Ada apartemen ya, gede juga apartemen ini ya. Nah belakangnya tadi guys, belakang apartemen ini belakang apartemen Simpok Botanika ya, daerah Simpok juga. Disediakan angka taksi online dan taksi konvensional ya, listrik banyak ya. Terus hujannya kalau gede kita ganti kostum, kalau enggak usah, semoga cuma lewat aja hujannya. Nah di sini tempat gue sekarang ini gerimis sedikit, semoga nggak besar hujannya karena gue malas jadi hujan. Kalau kecilnya nggak mau lepas hotel dia hari Sabtu long weekend yang harusnya long weekend, dan pun gue terpaksa masuk tiket karena begitu schedule ya. Jadi libur-libur tuh asalnya memang waktu jaga dari prospek ya. Kalau kita lagi coba ya, nah ini udah lewat tujuannya guys, kita cari uang ya. Gue ngasih waktu ke gue sendiri gitu. Pasti kalau memang lu udah cari uang ini situ tapi uang lo lama ketahan ya, berarti cari kerjaan gitu ya kan. Kalau memang waktu lu nggak mau keganggu weekend libur gitu apa ya, atau mungkin karena gue udah lama juga terbiasa ya, atau libur tanggal merah terkumpul di sama keluarga. Mungkin kalau menyita sesuatu semoga ya saya pakai wallet gedung apa gitu ya guys. Belum jadi pun ini bentuknya begini tuh belum jadi itu guys. Ya udah kita lanjutin aja, cari uang aja. Kalau emang belum ada yang lebih baik, kerja di luar yang ada daripada nggak ada gitu kan. Karena lebih sakit kalau nggak ada guys. Kalau lu idealis tapi lu apa ya nggak ada celah lagi ya, udah nggak usah paksain gitu ya. Gue nggak mau ini, kalau masih muda bebas loh. Oh, udah punya gerbong, udah punya buntut ya udahlah, jangan macam-macam. Oke lah, kita lanjut dulu guys. Ini hujannya cuma lewat ya, di karena kita terang. Hari Sabtu nanti kita ketemu lagi hari Senin, motor Senin pas masuk kita. Oke, kita udah pakai arah baru ya. Depan kita ada Kona nih guys ya. Ini Kona yang baru nih guys ya, yang long range ini kayaknya tuh diambil dari HSI lagi ya. Jadi Hyundai itu punya 2, itu udah premium. Kona di bawahnya gue bilang mungkin dia sama kayak Geely S5 yang next ya, paling yang long range saja agak beda. Cuma gue nggak tahu ya teknologinya Hyundai itu, maksudnya kalau padahal dia pertama ya, itu brand lain ya guys, brand lain dari negara seberang, dari Cina ya. Dan itu akhirnya banyak diambil ya. Jadi head unit yang tadi emang udah ada di sini itu kayak tablet dipasangin gede, ini kayak iPhone pasang gitu gede-gede ya. Jadi kayak laptop berjalan tuh, komputer berjalan mobilnya kan. Nah kalau Hyundai tetap pertahankan bentuk mobilnya, unitnya, jadi semua menjadi bisa dibilang sih lebih futuristik kayak gitu. Apa loh ini Kona ini. Nah ini Kona ada signature baterai ya 60 sekian kWh, bisa untuk 630 sekian kilometer. Itu sementara mobil Cina itu dengan baterai yang sama tuh cuma bisa menempuh sekitar hampir 500. Mungkin karena memang sudah banyak yang beli rame ya, jadi nggak dipromosiin lagi guys sama influencer. Jadi sekarang situasinya influencer mempromosikan yang belum rame. Nah ini handle pintunya guys ya,
Helm pintu masih pertahankan sentuhan tangan kita ya. Kalau mobil Cina kan sekarang model ditarik yang tak gitu ya, itu kan kita kebuka gini, ini kan model Jepang kayak gini gitu. Kalau yang model Cina tuh ditekan tarik, jadi kayak nanti ya kayak iron depannya, iron nih, kayak iron depan guys. Jadi dia kebuka cuman tuh batang gitu. Jadi yang lu tarik tuh batangnya, bukan handle handle pegangan tangannya guys. Jadi kalau mobil itu kan lu buka pintu kayak mobil Jepang tuh ya, ada handle tangannya kan ya, handlebar itu ya, handlebar ya, lu pegang ya kayak gini tuh handlebar ya kan, pakai handlebar ya. Itu ambil dari si Tesla, udah gue lihat ya, mobilnya itu ya. Jadi dia menghilangkan handlebar, cuman dia bikin nempel ya, nggak ada lekukan keluar gitu ya, yang out frame. Nah itu kan kebuka out frame, cuman desainnya masih yang pertahankan ya, yang baru-baru ya begitu sekarang rata-rata ya. Aduh, handlebarnya itu ya rata ya pintunya gitu model sekarang. Tapi kita lihat atau warna udah kayak gitu guys, cuman dia masih dibuka dari bawah gitu ya, dan tarik batangnya itu, jadi kita bisa bilang itu batang ya guys ya. Cuman ya begitulah mobil sekarang modelnya. Oke lah, lanjut dulu, nanti kita lanjut lagi ke depan. Ini udah sampai mataharinya, jangan floating ya di depan sebelah kiri Mitsubishi. Itu bukan lowongan kerja terus ya salesnya, karena gue baru tahu ya Mitsubishi itu ternyata kalau itu ada yang senin sudah digaji guys, jadi ya baru pondok dulu turun dan refund, jadi insentif refund baru turun. Tapi ada juga yang nggak digaji ya, sistemnya gitu ya, Mitsubishi ya. Tuh selesai ada yang live ya, live TikTok ya. Jadi ya seperti itu ya sekarang. Kita juga mungkin kalau di posisinya dealer itu penjualannya nggak menentu, kita mikir gaji sales ada sekian orang, kalau jualan, kalau kagak ya kan di tim dari tim servis ya, itu kan tanggung jawab dealer ya. Nah, itu besar itu, karena kalau mekanik nggak digaji full, lo mobil mau benerin ya kan guys, dia mau benerin dia sendiri nggak mungkin kan, lo repair sendiri ya. Pada itu sebenarnya gue tadi sempat bikin juga konten dalam mobil ya, dan juga di channel terpisah. Jadi kenapa sales mobil itu ya, apa ya, mungkin gue baru terjun baru tahun ini aja sih. Maksudnya dalam jangka waktu gue terjun di sales itu ya, namanya sales mobil, sales properti, sales asuransi, sales ya pokoknya barang-barang branded ya. Di luar dari sales barang-barang yang biasa gitu, reguler ya, ini barang-barang premium, jarang yang punya barang itu gitu ya. Jadi kalau motor deh, kalau sales motor biasanya punya motor walaupun bukan dari brand itu ya. Jadi mungkin kerja di Yamaha tapi dia punya Honda, tapi kan punya motor gitu kan ya. Tapi kalau sales mobil jarang yang punya, jadi jual BMW nih, jarang yang dia punya BMW dari brand yang dijual dengan barang yang ada di showroomnya. Karena kalau udah kayak gitu kelasnya udah bukan sales ya, otomatis dia udah kelasnya brand itu tapi yang dari lama ya. Karena kan kita bisa menggunakan budget ya, namanya mobil itu dipakai sama orang-orang yang memang yang punya kapasitas beli gitu. Kalau truk mobil kan memang biasa di showroom ya guys. Terus itu kan ada namanya gaji, insentif ya kan, segala macam lah, refund apalah berbagai itu lah. Dan dia juga bisa ambil juga penjualan dari mobil second ya kan, pasti kan tetap target yang seperti itu. Dan gue juga baru tahu di sini itu mainnya gaji nggak dilihat gitu dia, jadi cuma buat bensin ya. Tapi masalahnya mobil tapi menariknya SPK aja, nah itu kendala tuh, karena lo pasti ketahan tuh uang lu gitu, uang refund ya, yang mata kredit itu udah pasti pakai sales ya kan. Karena kenapa sales kalau beli barang kita cash tuh gak suka, karena nggak ada uangnya guys. Sebenarnya nggak gitu juga konsep ya, karena gue gitu kita di cash ya kan, kita bisa otak atik dia asuransi. Kalau motor nggak bisa, kalau mobil pasti bisa. Kalau motor tuh rata-rata emang kecil ya, udah gaji kecil banget meskipun ya, jadi itu cuma dapat tuh gope 3,5 sampai gope. Kalau yang motornya mahal kayak Kawasaki itu mungkin dapatnya gede jutaan lebih, tapi kan tetap aja apa kan, pinter bisnis gitu. Terus dia dapatnya cuma insentif doang, nggak dapat lain-lain gitu lah, motor segala macam Indonesia nggak ada. Kalau motor makanya bisa kita kalau putus aja udah, yang penting motornya balik sama uang profit. Nah mereka jarang pakai sales gitu, kalau nggak kita kondisi gitu, kita kondisi. Nah sales mobil beda lagi, karena yang dijualnya kan barangnya kan harganya beda ya, pada motor. Bisa sebenarnya kita main lagi di situ untuk masukin margin segala macam lah ya, walaupun kalau fair tetap kan nggak bisa mobil tiket. Jadi lu bisa masuk asuransi, bisa masuk aksesoris ya kan, talang air segala macam lah, itu bisa masuk walaupun memang dapatnya nggak besar refund dari leasing. Itu baru tahu tuh orang bikin sales mobil uangnya dari mana, dari leasing guys ya.
karena kalau lu ngambil kreditnya panjang susah tuh terus apa senyumnya. Tapi jeleknya dari zaman gue dulu nyalok ya kan guys, oh boros dia nggak tahu ke depan tuh berputar roda kehidupan ya kan. Jadi ya semua tuh dikerjain manual, nanti akan ada transisi ke digital marketing ya. Mungkin sekarang lo bisa tertulis gitu ya kan, nggak tertulis di bawah under table, di bawah meja, tapi ketika semua bentuknya di digital itu agak repot loh ya, walaupun masih agak lama sih kita transaksi begitu. Tapi kalau secara penjualan tuh udah mulai masuk ya guys. Di digital marketing tuh udah mulai masuk, kita jual mobil tuh udah nggak kayak dulu ya, udah nggak kayak bagi-bagian brosur zaman dulu banget ya. Mungkin ada tapi mungkin buat sekedar job activity aja kan, activity job aja. Cuma kalau nggak kayak dulu banget, sekarang rata-rata iklan guys, modal konten iklan live udah itu rata-rata sekarang. Motor juga gitu sekarang guys. Anak itu target gue tuh ya udah kalau emang dapet sih ya buat tabungan gitu, itu gue nggak mau ambil sama sekali biar selalu pasangan aja. Mungkin kalau gue yang dulu udah pasti hancur-hancuran sih. Jadi sekarang mesti menghargai uang lah ya, kita belajar untuk menghargai rezeki yang ada ya, karena waktu nggak bisa balik lagi guys ya gitu. Nanti bisa kita kasih aja pasti dan bisa berputar kembali ya. Makanya salah kadang belakangan nih di depan namanya pendaftaran, dan yang pasti pendewasaan itu kadang-kadang sih boleh setelah ada yang kesalahan di belakang gitu ya. Yang sekarang lagi berjaya, lagi dikasih rezeki banyak yang boros-boros ya. Namanya uang 1 juta, 10 juta, 100 juta ya, 100 juta tadi ya, lu ada 100 juta tiba-tiba kalau lu punya utang ya atau kredit bisa pinjol. Kenapa? Karena dia hidup ya, lu ngikutin dia hidup kiri kanan. 100 juta lah, 2 juta lah ya, itu biasa ya, lebih lagi lah harusnya 200 juta kan kredit kan. Berarti tengah jalan mantep lah itu, yang harus lu bayar segala macem, akhirnya lu habis itu kredit ya. Itu yang dari lu alami hidup. Pada itu sebenarnya sih ya harusnya solusi cepat itu harusnya dibedakan sih, karena kasihan orang-orang yang memang nggak bisa ngelola keuangan, tapi itu adalah sumber pemasukan mereka di situ ya, apalagi di online. Aduh, jangan cepet gacor-gacor ya kan. Pada dasarnya lu kalau nggak sahabat kalah lu gacor-gacor itu ya kan. Lu mau dapet ya, teman gue dulu main-main tombol zaman dulu kan, dan tombolnya ngontek dia, mungkin sekarang dia udah kaya kan, gacor online ya kan. Teman itu kan kelasnya udah beda, gacor online itu ya udah pasti lu diajakin join membership, dicari rekrutan, dikasih ID buat masing-masing mereka. Nah itu teman-teman dasarnya pengelolaan keuangan itu penting ya, ada di keuangan. Kenapa kita selalu kalah sama orang Cina guys? Mereka berani satu, kedua mereka bermodal ngaku uang gitu ya, dompet mereka ada uang 10 juta tapi mereka cuma bisa, mereka makan 100.000 cukup gitu ya. Ada di dompet katakan dan itu 100 juta gitu ya, tapi 100 itu mereka bisa tuh makan harian tuh dibimbing kasih kan, dibimbing lah dia macam-macam. 100.000 sehari udah cukup irit gitu kan, karena ya makan yang penting kenyang ya kan. Makan yang penting kita ngupdate story, nah itu udah beda kita tuh. Itulah kalau orang suka itu sama orang Chinese ya kan. Mana sama aja, balik lagi sih karakternya. Ada juga yang orang Chinese juga sukanya tinggal ada ya, gue kenal juga ya kan, ada juga sih gitu. Masing-masing karakter aja. Ya udah, kita closing aja, tidak lama videonya, nanti gue upload juga enak. Atau gue juga sekarang nggak pakai air manual, ya menghemat lah ya, sampai nggak enak saya mau aja deh. Tapi kita pakai buat support kita kerja, tetap kita pakai. Itu aja, kami semua sampai ketemu lagi di konten selanjutnya di Aspal.